Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, la nabiyya ba'dah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat ilahi Rabbi. Salawat beserta salam semoga Allah limpah curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku sekalian, marilah kita awali pembelajaran kita di kesempatan siang hari ini dengan membacakan doa memulai belajar, agar kita diberikan ilmu yang bermanfaat untuk diri sendiri, untuk keluarga, masyarakat, lingkungan, bangsa, negara, terutama agama tercinta. Anak-anakku sekalian, kita awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, tambahkanlah ilmu dan pemahaman kepadaku. Pembahasan kita pada pertemuan kali ini membahas tentang bab kedua, menghindari minuman keras, judi dan pertengkaran. Tujuan pembelajarannya, kita diharapkan mampu mengidentifikasi jenis-jenis minuman keras yang dilarang oleh Allah dengan benar. Yang kedua, mengidentifikasi contoh judi dengan benar. 3, mengidentifikasi contoh-contoh pertengkaran, menyajikan dalil nakli tentang menghindari minuman keras, judi dan pertengkaran. Dan yang terakhir, menunjukkan contoh cara menghindari minuman keras, judi, dan pertengkaran, serta berperilaku menghindari minuman keras, judi, dan pertengkaran. Yang pertama, apa itu minuman keras? Minuman keras dalam bahasa Arabnya adalah khamr, adalah segala bentuk yang memabukkan. Jadi segala bentuk yang memabukkan itu adalah minuman keras. Segala bentuk yang memabukkan, seperti halnya makan saja, kalau memabukkan itu jadi haram, itu jadi minuman keras. Makan yang berlebih-lebihan yang menyebabkan dia mabuk, karena prinsip dalam Islam itu khairul umuri awsatuha, sebaik-baik urusan itu adalah pertengahan. Kalau yang sudah berlebih-lebihan itu tidak baik namanya. Api kalau sudah berlebih-lebihan akan kebakaran. Air kalau sudah berlebihan akan terjadi banjir, Makan kalau sudah berlebihan akan memabukkan. Itulah miras, itulah minuman, itulah khamr dalam bahasa Arabnya, Bagaimana kalau dengan mabuk cinta? Ini anak-anak sekarang nih. Sama juga itu memabukkan, juga bisa jatuh haram, bisa jatuh kepada perbuatan yang nista, perbuatan dosa. Khamar yang dapat membuat seseorang menjadi mabuk dan dapat menghilangkan akal pikiran. Kalau sudah mabuk itu akan menyebabkan hilangnya pikiran. Apa saja yang membuat menjadikan akal pikiran kita menjadi hilang? Ganja, terus ada arak, ada tuak,
dan sejenisnya, ya. Hukumnya semua itu adalah haram, dilarang dalam Islam, sebab akan menghilangkan akal pikiran. Kalau sudah hilang akal pikiran berarti tidak berfungsi lagi eksistensi dirinya sebagai manusia, ya. Sebab manusia itu bisa hidup dengan akalnya. Manusia bisa membedakan mana yang baik dan yang mana yang buruk itu dengan akalnya. Itulah yang membedakan, yang membuat manusia itu mulia, ya. Beda dengan makhluk-makhluk yang lainnya. Manusia kalau tidak mampu menggunakan akalnya justru akan lebih hina daripada binatang. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran mengatakan, ulaika kal an'am, mereka itu laksana binatang ternak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha walahum adhanun la yasma'una biha walahum a'yunun la yubsiruna biha ulaika kal an'am balhum adhal, ya. Walaqad dara'na li jahannam, sungguh kami campakkan manusia ke dalam neraka Jahannam. Kasiron minal jin, kebanyakan adalah dari makhluk yang namanya jin. Wal insi, dan manusia. Sebab fungsi jin dan manusia itu Allah ciptakan sama untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Jadi karena dia tidak mampu memfungsikan akalnya tadi, maka Allah campakkan ke dalam neraka Jahannam kebanyakan dari jin dan manusia. Lahum kulubun, kenapa mereka Allah campakkan? Karena mereka punya hati. La yafqahuna biha, tapi dengan hatinya dia tidak mampu memahami hakikat daripada hidup yang sesungguhnya ini. Walahum adhanun, ya. Allah berikan adzan. Adzan itu jamak dari udunun, telinga. Mereka diberikan telinga oleh Allah, telinga, ya. Tapi la yasma'una biha, tidak mau mendengar, cuek, ya. Udah ada panggilan adzan tidak mau, ya. Panggilan sholat tidak mau, malah enak-enakan tidur, selimutnya ditarik lagi. Walahum a'yunun, Allah berikan mata, la yubsiruna biha, enggak mau mandang, enggak mau melihat, enggak mau perhatian, enggak mau mengambil pelajaran dari apa yang dia lihat tersebut. Ulaika, mereka itulah kal an'am, laksana binatang ternak, ya. Jadi manusia yang tidak bisa memfungsikan hati, pendengaran dan penglihatannya itu laksana binatang ternak. Balhum adhal, akan tetapi mereka itu lebih rendah lagi daripada binatang ternak. Naudzubillahi min dzalik. Karena tadi tidak bisa memfungsikan akalnya. Nah, makanya akal itu jangan sekali-kali diganggu, jangan sekali dirusak, ya, dengan cara meminum, dengan cara minum, mengkonsumsi khamar, ya, mengkonsumsi miras, minuman keras. Ya, dihukumi oleh Allah haram, jangan sampai.
Itu semua banyak banget. Dalil tentang khamar. Nabi Muhammad SAW telah bersabda, kullu muskirin khamrun. Setiap yang memabukkan adalah khamar. Wa kullu muskirin haramun, dan setiap yang memabukkan adalah haram. Hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Lanjutkan. Jenis-jenis minuman keras, ada whisky ya, ada koktail, ada wine, ada vodka, banyak ya. Merek banyak, di mana semua itu adalah memabukkan, menghilangkan akal pikiran kita. Harus hati-hati ya. Bagaimana sih proses terjadinya khamar itu? Dari apa sih ya khamar itu? Khamar itu kan dari anggur ya, anggur yang difermentasi ya, diambil saripatinya sehingga bisa memabukkan, menghilangkan akal. Banyak makanan-makanan yang bisa menghilangkan akal yang difermentasi, seperti apa itu, tape ya. Tape juga bisa menghilangkan akal. Nah, sekarang bagaimana cara menghindari minuman keras ya? Caranya bagaimana supaya kita tidak terhindar ya? Sebab kita harus menghindari, karena itu akan merugikan diri kita. Setiap yang Allah perintahkan akan membawa kebaikan untuk manusia, dan sebaliknya setiap yang Allah larang, setiap yang Allah haramkan itu akan membawa madarat, membawa keburukan buat si pelakunya. Bagaimana cara menghindari? Yang pertama, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Bagaimana cara mendekatkan diri kepada Allah? Dengan banyak-banyak beribadah ya, terutama ibadah sholat ya. Sebab sholat itu adalah silatun bainal abdi wa rabbi, hubungan, komunikasi ya, antara hamba dengan Rob, dengan Tuhannya. Kita harus senantiasa berkomunikasi, harus selalu online dengan Allah ya. Fadhkuruni adzkurkum, ingatlah aku, kata Allah. Adzkurkum, niscaya akan aku beri peringatan kamu. Ketika kamu jauh dari Allah, maka Allah pun jauh, tidak akan menghiraukan kita. Kalau sudah tidak dihiraukan oleh Allah, ya naudzubillah, kita akan terjerumus ke lembah nista, ke lembah dosa ya. Makanya kita harus senantiasa menjalin hubungan baik, bermesraan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, sholat ya. Yang kedua, menjaga diri dari hal yang merusak dan tidak berguna bagi diri sendiri dan orang lain ya. Kita harus menjaga diri dari hal-hal yang tidak bermanfaat ya. Sebab di dalam surat Al-Mu'minun dijelaskan, sungguh beruntunglah orang-orang yang beriman. Siapa itu orang-orang yang beriman? Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun ya. Jadi orang mukmin itu sebenarnya beruntung. Siapa sih sebenarnya mereka orang-orang mukmin itu? Alladzina hum fi salatihim khashi'un, yang khusyuk dalam salatnya. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, dan orang-orang yang berpaling dari hal-hal yang merusak, dari hal-hal yang tidak berguna. Jadi kalau tidak berguna, tinggalkan. Ngapain sih nongkrong-nongkrong atau kita begadang sampai larut malam gitu ya, atau kita hadir di bar-bar ya,
Naudzubillahi min dalik, di mana di tempat-tempat apa itu namanya, dugem katanya ya, dunia gemerlap, naudzubillahi min dalik. Apa sih manfaatnya? Justru akan membawa madarat buat kita. Jadi kita harus menjaga diri ya. Malam-malam kita tidur istirahat sebagai pelajar ya, malam belajar. Jangan keluyuran malam-malam. Ngapain keluyuran malam ya? Kalau malam itu banyak setan ya. Naudzubillahi min dzalik. Yang ketiga, cara menghindari minuman keras. Apa yang ketiga? Dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Kita harus dengan akal tadi itu, kita harus bisa memfilter ya. Memfilter itu menyaring, memilih dan memilah ya. Era sekarang ini sudah era digital, era keterbukaan ya. Kita harus mampu memilih dan memilah ya. Sebab ada di hadapan kita kebaikan dan keburukan itu selalu tampak di depan kita, sehingga kita harus bisa bedakan, oh ini baik, ini buruk. Yang baik kerjakan, yang buruk tinggalkan ya. Tidak setiap yang kita lihat harus kita pikirkan. Tidak setiap yang kita pikirkan sini ya. Tidak setiap yang kita lihat harus kita pikirkan. Tidak setiap yang kita pikirkan harus dipraktekkan. Nah, disitulah kita bisa bedakan. Dengan apa kita bisa membedakan yang baik dan buruk? Ya dengan iman. Iman yang ada di dalam dada kita ya. Jadi iman itu laksana remote control ya. Harus berfungsi itu remote kita ya. Supaya kita terhindar dari yang namanya minuman keras ya. Bahkan kita senantiasa diajari oleh Rasulullah untuk berdoa, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah, arinal haq, perlihatkanlah kepada kami kebaikan itu. Wa arinal batila batilan, dan perlihatkan kepada kami yang buruk itu. Warzuqna ijtinabah, dan mudah-mudahan kita terhindar daripada perbuatan-perbuatan yang buruk. Assalamualaikum. Aruslan. Dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk ya, itu yang ketiga. Sekarang cara menghindari minuman keras yang keempat ya, menanamkan sifat yang baik kepada diri sendiri dan anggota keluarga agar tidak terjerumus pada minuman keras ya. Awali dari diri kita, dari keluarga kita, untuk terhindar. Bagaimana caranya ya tadi itu tadi ya, menanamkan sifat-sifat yang baik ya. Kerjasama dengan keluarga kita, jangan individualis, jangan masing-masing, jangan sendiri-sendiri. Apalagi sekarang dengan dilengkapi teknologi ini, kita cenderung hidup individualis, masing-masing, sendiri-sendiri ya. Anak pakai HP, ibu pakai HP, orang tua HP, masing-masing di tempatnya sendiri-sendiri. Di balik kesibukan itu kita harus ada komunikasi, ada kerjasama, ada tata tertib di dalam keluarga yang harus kita jalankan ya. Paling tidak komunikasi. Justru dengan HP itu kita bisa menjalin komunikasi yang baik ya. Bisa ada grup ya, grup keluarga ya, family, sehingga kita bisa saling mengingatkan. Jadi gunakanlah alat-alat itu untuk hal-hal yang baik ya. Di antaranya HP itu kan hanya sebatas alat saja. Jadi alat itu tergantung bagaimana penggunanya ya.
Kalau digunakan untuk yang baik ya jadi baik. Kita punya pisau, kalau pisau digunakan untuk mengiris bawang, ngupas mangga ya baik. Tapi kalau pisau digunakan untuk nusuk orang ya nggak baik ya. Jadi kita gunakan alat teknologi itu hal-hal yang baik. Ya, coba kalian nanti bisa menonton tentang kisah Barseso ya. Ini akibat daripada minuman keras ya, apa dampaknya. Ternyata dampak daripada minuman keras itu sangat besar sekali ya. Dari minum, awalnya minum, akhirnya dia berzina ya, menjinahi, melakukan hubungan seksual di luar nikah, naudzubillahi min dzalik. Setelah itu lahirlah anak, malu, akhirnya dibunuh ya. Tuh awal daripada, ada hadis mengatakan bahwa miras itu, minuman keras itu pangkal dari setiap seluruh dosa-dosa ya. Nah, kisah Barseso ini persis sekali ya. Padahal dia ini seorang ahli ibadah ya. Tapi karena dibujuk rayu oleh setan yang menyamar sebagai ahli ibadah lagi, dia akhirnya tergoda. Nah, makanya ulama juga, setannya juga ulama lagi. Jangan sampai kita kalah gitu ya, naudzubillah. Apalagi kelas-kelas kita ya. Kelas kita ya setannya ya sekelas dengan kita lagi. Makanya semakin tinggi iman, godaannya akan semakin berat. Ya, oleh karena itu mudah-mudahan ya nanti kalian bisa nonton ya bagaimana kisah tentang Barseso namanya, seorang ahli ibadah yang terjerumus ke lembah nista dosa, awalnya dari minuman keras ya, dari minum, setelah minum berzina, setelah berzina dia membunuh, naudzubillahi min dzalik. Akhirnya dia menjadi penghuni neraka, kekal di dalamnya selama-lamanya, khalidina fiha abada. Baik, kita lanjutkan nanti setelah pembahasan. Kalian dipersilakan untuk menonton kisah Barseso tadi ya. Yang kedua adalah judi ya. Tadi pertama minuman keras, yang kedua judi ya. Apa sih judi ya? Judi itu bahasa Arabnya al-maisir ya, artinya mengambil harta orang lain dengan mudah tanpa susah payah, atau sering disebut dengan judi maisir ya. Dapat disimpulkan setiap yang dilakukan untuk kesenangan dengan menggunakan jaminan atau taruhan ya, itu taruhan itu termasuk perbuatan judi ya. Harta hanya karena pengen harta melimpah, dia taruhan ya, dia taruhkan ya. Dalam permainan misalkan musimnya Piala Dunia ya, dia menjagokan salah satu kesebelasan ya. Nah, dengan temannya, terus dia taruhkan hartanya, rumahnya, dia taruhkan mobilnya, kendaraannya, dia taruhkan bahkan istrinya dia taruhkan, hanya untuk sebuah permainan yang menjagokan salah satu kesebelasan. Nah, itu berbahaya dan itu termasuk kepada perbuatan judi ya. Mana dalil nakli tentang judi ya. Dalil nakli tentang judi di surat Al-Maidah ayat 90. Oh, ini khamar. Di sini termasuk khamar juga ya, dalil tentang khamar. Ya ayyuhalladzina amanu. Hai, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Innamal khamru, sesungguhnya khamar, sesungguhnya minuman keras ya, arak yang memabukkan. Wal maisir, berjudi ya. Wal ansobu, berkurban untuk berhala
Wal azlamu, mengundi nasib dengan panah. Rijsun, adalah perbuatan keji, ya. Min amali syaitan, termasuk perbuatan setan, ya. Jadi minuman keras, berjudi, mengundi nasib untuk berhala, berkurban untuk berhala, ya, dan mengundi nasib dengan panah, taruhan tadi ngundi nasib, adalah perbuatan keji, dan semua itu adalah perbuatannya setan. Pajtanibu, ya, maka jauhilah, ya. Ijtanaba yajtanibu, maka jauhilah. La'allakum tuflihun, agar kamu mendapat keberuntungan. Jadi kalau kita mau beruntung, jauhi, hindari perbuatan-perbuatan tercela yang sebagaimana yang tadi disebutkan. Apa? Khamar, minuman keras, maisir, judi, wal ansob, berkurban untuk berhala, wal azlam, mengundi nasib dengan panah, ya. Min amali syaiton, perbuatan, termasuk perbuatan syaitan. Fajtanibuhu, maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu. La'allakum tuflihun, ya, mudah-mudahan kita mendapatkan keberuntungan. Insyaallah kalau kita menjauhi hal-hal yang tadi akan mendapatkan keberuntungan, sebab itu adalah janji Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, ya. Qad aflahal mu'minun, sungguh beruntunglah orang-orang yang beriman. Alladzina hum fi salatihim khashi'un, yang pertama yang akan mendapatkan keberuntungan itu adalah yang sholat, ya, khusyuk di dalam sholatnya. Walladzina hum anil lagwi mu'ridun, dan orang-orang yang menghindarikan dari perbuatan-perbuatan yang tidak tercela, perbuatan-perbuatan yang tidak berguna, ya. Kalau tidak berguna tinggalkan supaya kita beruntung. Mana perbuatan yang tidak berguna? Ya yang tadi itu. Karena semua itu adalah perilaku syaitan. Nah, sekarang yang ketiga, ya. Minuman keras, judi, dan pertengkaran, ya. Ini juga salah satu perbuatan yang tidak berguna, kita tinggalkan. Apa? Pertengkaran itu apa sih? Merupakan suatu peristiwa di mana pihak yang satu dengan pihak yang lain mengalami perbedaan persepsi. Awalnya bertengkar itu dari perbedaan persepsi, ya, perbedaan pemikiran, ya, perbedaan pendapat, sehingga menyebabkan kedua pihak maupun lebih saling bertengkar. Awalnya bertengkar secara akal, secara pikiran, akhirnya bertengkar secara fisik. Nah, itu harus kita hindari, ya. Bahkan berdebat aja ada etikanya, ya. Kita harus perhatikan etika-etika, ya, atau aturan-aturan yang telah Allah tetapkan. Nah, jadi ulangi lagi, pertengkaran itu merupakan suatu peristiwa di mana pihak yang satu dengan pihak yang lain mengalami perbedaan persepsi, pendapat, dan pemikiran, sehingga menyebabkan kedua pihak maupun lebih saling bertengkar, baik melalui lisan maupun tindakan, ya. Awalnya dari lisan, ya. Salamatul insan, ada hadis mengatakan salamatul insan fi hibdil lisan, ya. Selamatnya manusia itu karena bisa menjaga lisannya. Sebab lisan itu tidak apa? Tidak bertulang. Ya, harus hati-hati kita dalam berucap. Sebab tadi kita akan selamat kalau kita bisa menjaga lisan, ya. Bahkan di dalam hadis lain dikatakan
Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Man kana, barang siapa, yu'minu billahi, beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, dan hari akhir, falyaqul khairan, tuh, maka berkatalah yang baik-baik. Bagaimana kalau tidak bisa berkata yang baik-baik? Aw liyasmut, lebih baik diam, ya, supaya kita selamat, ya, tidak terjadi yang namanya pertengkaran. Di sekolah anak-anak suka berbeda persepsi atau saling hujat, saling membuli, ya. Nah, itu harus menjaga lisan. Jangan kita sekali-kali membuli orang, ya, menyudutkan orang, mengkerdilkan orang. Harus saling menghargai. Jangan merendahkan orang lain. La tahtakir. Hadis lain mengatakan, la tahtakir man dunaka walikulli syai'in maziyah. Janganlah kamu sekali-kali merendahkan orang lain. Walikulli syai'in, sementara orang lain itu maziyah, punya kelebihan. Jadi kita, supaya terjadi hubungan yang harmonis, tidak terjadi pertengkaran, justru kita harus mengangkat kebaikan-kebaikannya. Jangan kita mengingat-ingat atau mengatakan orang lain itu kejelekannya saja, ya. Sebaik-baiknya orang pasti ada kejelekannya, sejelek-jeleknya orang pasti ada kebaikannya. Kita harus ingat kebaikan-kebaikannya supaya kita bisa menjalin hubungan yang harmonis di sekolah, di rumah, di perjalanan, ya, sehingga kita akan selamat, tidak terjerumus ke dalam pertengkaran. Mana dalilnya tentang pertengkaran? Di surat Al-Maidah ayat 91, lanjutan dari ayat yang tadi, ya. Innama a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innama yuridu syaitan ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha fil khamri wal maisir wa yasuddukum an dzikrillah wa anis shalah fahal antum muntahun. Innama yuridu syaitan, sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak apa? Ayyuqi'a bainakumul adawah, hendak menimbulkan permusuhan, wal baghdha, dan kebencian, ya, fil khamri wal maisir, ya, di antara kamu lantaran meminum khamar dan berjudi, wa yasuddukum an dzikrillah, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah, wa anis shalah, dan dari mengerjakan salat. Fahal antum muntahun, maka berhentilah kamu dari mengerjakan pekerjaan itu. Jadi setan itu senantiasa menggoda, ya, karena memang fungsi tugas setan itu selalu menggoda manusia supaya manusia terjerumus ke dalam lembah nista, lembah dosa, seperti yang tadi itu, ya. Pertama, minum khamar, berjudi, dan permusuhan, ya, bertengkar. Supaya bertengkar itu perbuatan-perbuatan yang merugikan kita. Ini surat Al-Maidah ayat 91, ya. Nah, sekarang cara dan hikmah menghindari perbuatan dosa. Apa caranya, triknya supaya kita terhindar dari perbuatan dosa, ya? Yang pertama, bergaul dengan sahabat yang soleh, sahabat yang baik, ya. Bergaul, kita jangan sampai salah bergaul, ya. Kita berteman dengan teman yang mendukung kepada hal-hal yang baik. Yang kedua, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya mendekatkan diri itu melaksanakan
segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Terus selanjutnya mengisi waktu luang dengan aktivitas yang bermanfaat. Ya. Ada ayat Al-Quran mengatakan surat Al-Insyirah, fa idza faragta fansab. Apabila kamu selesai suatu urusan, maka kerjakan urusan yang lain. Ya, jadi jangan sampai ada waktu yang luang. Ya. Ada sebuah kaidah usul fikih mengatakan idza lam tusgil nafsaka bil haq saghalatka bil batil. Apabila kamu tidak menyibukkan diri dengan hal-hal yang baik, saghalatka, maka kamu akan disibukkan bil batil dengan perbuatan-perbuatan yang jahat. Ya. Jadi akan terjadi tarik menarik ya antara kebaikan dengan keburukan itu. Makanya kita harus senantiasa mengisi waktu-waktu luang dengan aktivitas yang bermanfaat ya. Lanjutkan, cara menghindari perbuatan dosa adalah menyadari bahwa malaikat senantiasa mencatat amal perbuatan manusia. Ingat di pelajaran kelas 7 iman kepada malaikat Allah. Ya, ada 10 malaikat yang harus kita imani, yang harus kita ketahui. Tugas siapa? Malaikat yang mencatat amal baik dan amal buruk itu. Amal baik Raqib, amal buruk Atid di tangan kiri, Raqib di tangan kanan. Itu senantiasa mengawasi kita, memonitor kita. Ya, sehingga kita akan terhindar. Kalau ingat, perbuatan jelek ini pasti dicatat oleh malaikat Atid, nanti dilaporkan kepada Allah. Makanya kita jangan hindari itu perbuatan dosa, sebab diawasi oleh Allah melalui malaikat. Lanjutkan. Hikmahnya apa? Manfaatnya apa? Ya. Hikmah manfaat menghindari dari perbuatan dosa tadi. Yang pertama, bersemangat dalam meraih cita-cita. Ya. Kalau kita jauh dari perbuatan dosa, maka yang ada di benak kita adalah hal-hal yang positif. Ya. Semangat dalam meraih cita-cita, sebab kita belajar adalah tujuannya untuk menggapai cita-cita yang ada di dalam diri kita, terutama cita-cita yang jangka panjang, yaitu apa? Cita-cita jangka panjang kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, tentu dalam menggapai cita-cita itu jangan dibarengi dengan perbuatan-perbuatan jahat. Justru kalau kita banyak dengan perbuatan dosa, cita-cita kita tidak akan tercapai. Justru kita akan salah arah, salah tujuan ya, sehingga cita-cita kita jadi kabur. Terus hikmah yang kedua apa? Mendapat rahmat dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala ya. Intan surullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum ya. Innallaha qaribun ya minal muhsinin. Innallaha, sesungguhnya Allah, qarib, amat dekat, minal muhsinin, daripada orang yang menghindari perbuatan dosa, dalam arti orang-orang yang berbuat kebaikan. Allah dekat pertolongannya ya, dekat hidayahnya, sehingga kita kalau menghindari perbuatan dosa akan mendapat rahmat dan petunjuk ya. Allah akan menunjuki jalan kita. Yang ketiga, dapat berpikir jernih ya. Pikiran kita akan pikiran yang hakikatnya adalah bersumber dari Allah, dari wahyu ya. Tidak berpikiran yang jahat ya. Tidak berpikiran yang buruk ya. Karena dalam Al-Quran manusia itu selalu diilhami oleh
dua jalan tadi ya. Wahadainahun najdain, Allah berikan dua jalan yang baik dan jalan yang buruk. Fa'alhamaha, dan Allah akan mengilhamkan fujuroha, hal-hal yang jahat, wa taqwaha, dan hal-hal yang baik ya. Nah, supaya Allah mengilhamkan kepada kita hal yang baik, maka kita harus menghindari tadi perbuatan yang dosa, perbuatan yang buruk ya. Bagaimana supaya kita terhindar? Itu kita harus senantiasa berpikir yang jernih ya. Berpikir yang jernih akan kita dapatkan manakala kita menjauhi daripada perbuatan-perbuatan yang dosa. Yang terakhir, yang keempat, dijauhkan dari siksa api neraka. Otomatis balasannya orang-orang yang takwa adalah surga. Qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Qad aflaha, sungguh beruntunglah, man tazakka, orang-orang yang membersihkan diri dari perbuatan dosa ya. Mereka akan dimasukkan, terhindar dari api neraka, dan akan dimasukkan kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Di surat apa itu namanya, An-Naba ya, dijelaskan di situ bagaimana tuh, ayat ke-31 ya. Innalil muttaqina mafaza ya. Innalil muttaqina mafaza, apa, faiz itu kemenangan. Bagi orang-orang yang bertakwa, dia akan memperoleh kemenangan ya. Qad aflaha man qad aflaha apa tadi, inna lil muttaqina mafaza, inna sesungguhnya lil muttaqina, bagi orang-orang yang bertakwa, mafaza kemenangan. Baik, sekarang terakhir kalian bisa pelajari tentang ilmu tajwidnya. Di situ tadi banyak ayat yang mengandung bacaan qalqalah ya. Apa itu qalqalah? Qalqalah itu bacaan memantul. Nah, ini ada videonya, nanti Bapak akan share ya, tentang qalqalah, bacaan yang memantul ya. Coba kita kembali ke surat Al-Maidah ayat 90 tadi. Di situ ada ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun. Nah, satu ya. Di situ ada apa? Ada qol, bacaan mantul, rijsun, karena ada huruf jim yang mati ya. Ada berapa huruf qalqalah? Ada 5 ya. Ada 5. Baju di toko, aj, ad, atau ako ya. Kalau huruf yang 5 tadi, baju di toko kondisinya dalam keadaan mati, sukun, maka dia harus dipantulkan, rijsun ya, jim. Min amali syaitan faj, ada lagi ya, lagi-lagi ada huruf jim lagi ya. Faj tanibuhu la'allakum tuflihun ya. Itu qalqalah. Qalqalah nanti dibagi berapa? Qalqalah dibagi 2, ada qalqalah kubro, ada qalqalah sugro. Nanti untuk lebih jelasnya kalian bisa lihat video yang Bapak share ya. Demikian pembahasan kali ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Akhirul kalam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.